Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tentang pemrograman Arduino dasar. Ini salah satu materi perkuliahan di digital farming. Kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan Arduino IDE sedikit. Setelah itu akan saya bahas beberapa hal seperti tipe data dan lain-lain. Mari kita mulai saja biar tidak terlalu menyita waktu. Oke. Jadi di sini saya udah siapkan Arduino IDE saya. Ini udah saya demokan juga cara instalasinya di video sebelumnya. Nah ini seperti yang sudah dibuka juga, bahwa kalau kita membuka Arduino IDE pasti akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Ada point setup, ada point loopnya. Ini eh, apa ya? Memang defaultnya seperti ini karena dua fungsi ini, dua void setup dan void loop ini tidak boleh tidak ada. Ini harus ada di pemrograman Arduino IDE karena pemrograman Arduino gitu. Sehingga ini sangat penting. Maka kalau kita buka pertama kali kita akan lihat tampilan seperti ini. Nah, kita akan sebelum kita nanti coba bikin kode sederhana serial, kita akan coba praktek nanti membuat program untuk menyalakan dan mematikan LED dan memunculkan serial gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu yang pertama terkait dengan tipe data. Jadi tipe data ini penting dipahami karena kedepannya ini akan sangat dipakai ya, dan harus betul-betul paham tentang tipe data itu sendiri. Kalau di Arduino IDE kita bisa bikin atau bisa definisikan tipe datanya di sebelum void setup dan void loop tentunya ya di atasnya ini. Nah ini kalau kita mau bikin tipe data, kalau kita mau bikin variabel, nah, seperti ini. Nah ini ada di samping sebelah kanan ada beberapa tipe data yang biasa digunakan, walaupun tidak semua digunakan. Pengalaman saya tidak semua digunakan di project-project Arduino apalagi yang sederhana. Jadi mungkin ini saya tidak jelaskan semua. Tentu saja bisa dibaca bahwa salah satu jenis tipe data itu sendiri adalah boolean. Tapi sebelum ke sana, mari kita coba kenalan dengan variabel dulu. Jadi variabel itu memang ada sangat erat kaitannya dengan pemrograman. Nah, contohnya misalnya kalau saya mau bikin sebuah variabel, maka yang pertama kali harus saya lakukan adalah mendefinisikan tipe datanya dulu. Misalnya saya mau membuat sebuah variabel LED gitu ya, maka saya harus tulis di sini di sebelum void setup tadi. Saya tulis tipe datanya dulu. Misalnya saya mau definisikan tipe datanya integer. Kemudian saya tuliskan nama variabelnya apa, misalnya nama variabelnya LED gitu. Kemudian ini harus diakhiri dengan titik koma seperti itu. Eh, Nah, ini juga berpengaruh huruf besar dan kecil. Ini seperti yang saya lakukan. Ini saya tadi input, saya tadi tulis menggunakan huruf besar, dia tidak muncul sebagai tipe data ya. Jadi kelihatan dari mana dia warnanya tidak berubah, warnanya tetap hitam. Harusnya dia berubah warna menjadi biru seperti ini. Nah, kalau ini seperti sudah betul bahwa saya sudah mendefinisikan sebuah variabel, nama variabelnya LED dan tipe datanya integer. Nah, jadi tadi ada beberapa, kembali lagi ke bahasan yang awal, ada beberapa tipe data yang sering dipakai gitu. Nah, salah satunya integer. Di sini kalau di samping sebelah kanan saya ini ada penjelasan bahwa integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Ukurannya 2 byte atau 16 bit berarti. Dia bisa menyimpan dengan rentang data dari minus 32.768 sampai 32.768. Jadi kalau kita akan mendefinisikan sebuah variabel dengan rentang data atau yang nilai yang diinputnya di sini, maka kita bisa pakai integer. Integer ini memang untuk menyimpan nilai berupa bilangan bulat gitu. Ini salah satunya ya. Selain integer juga ada boolean ini seperti yang tadi ya. Nah, ini boolean ini adalah
tipe data yang dia hanya ada nilainya dua, benar atau salah, atau true false. Ini kayak yang salah ngetik ya. True false atau 0 dan 1. Dia mendefinisikan data rentangnya hanya kedua kemungkinan, benar atau salah, 0 atau 1 gitu. Misalnya saya tadi sudah tuliskan tipe datanya, kemudian saya mau bikin variabel, misalnya variabelnya bernama variabel nilai gitu. Variabel nilai sama dengan nilainya 0 misalnya gitu. Nah, ini jangan lupa pada Arduino IDE ini dia harus setiap baris yang akan kita tulis harus diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, itu contoh yang boolean ya. Tadi integer sudah, dia untuk bilangan bulat. Untuk mendefinisikan sebuah variabel berupa bilangan bulat, boolean juga ada. Atau misalnya ini di sini ada byte ya. Byte juga sama. Jadi byte juga dia untuk bilangan bulat, hanya bedanya dengan integer itu di memorinya dia cuma 1 byte dan rentang angkanya dari 0 sampai 255 saja. Jadi kalau data kita rentangnya dari 0 sampai 255, nah pakai yang byte gitu. Cuman ini saya sendiri jarang pakai sih. Saya biasanya langsung pakai integer saja untuk mendefinisikan sebuah variabel. Ini contoh misalnya byte tadi, byte tadi ya, yang byte itu berarti apa namanya, tipe datanya, kemudian nama variabelnya misalnya tadi LED atau pin LED misalnya, pin LED. Nah, gitu. Kemudian kita kasih nilai sama dengan misalnya 8 gitu ya, titik koma. Atau misalnya kita tidak kasih nilai juga tidak masalah, misalnya pin LED saja bisa sebetulnya. Jadi nanti tergantung program apa yang akan kita buat. Jadi saya ulangi lagi bahwa ini hanya sebatas untuk memperkenalkan bahwa variabel itu seperti ini. Penulisan variabel di Arduino IDE dia harus dimulai dengan jenis tipe datanya apa, yang ini jenis tipe datanya apa, dan juga nama variabelnya apa, seperti ini. Kalau kita mau kasih nilai, tinggal kasih nilai sesuai dengan tipe datanya. Kalau integer tidak mungkin kita kasih nilai true false gitu. Kalau kita butuh nilai true false, berarti jangan pakai integer tapi pakai boolean dan seterusnya seperti itu. Saya kira seperti ini singkatnya. Atau satu lagi saya kasih tahu, ada juga salah satu tipe data yang lain yaitu string ya. Dia string ini berupa teks, jadi penulisannya salah. Nah, penulisannya seperti ini. Kalau yang tipe data yang lain dia huruf kecil, tapi kalau string dia dimulai dengan huruf besar. Hati-hati tadi case sensitif. Jadi kalau kita nulis tipe data harus betul-betul, jangan keliru kalau di sini ya. Jadi string ini misalnya kita kita bikin variabel, misalnya variabel kita bikin variabel kata gitu ya. Katanya apa misalnya? Misalnya katanya adalah kita programming misalnya. Atau pemrograman digital farming misalnya gitu. Nah, maka penulisannya seperti ini. Nah, farming, itu string ya. Jadi dia digunakan ketika kita membutuhkan sebuah variabel yang nilainya berupa teks yang agak yang seperti ini. Nah, penulisan teks ini dia harus dimulai dengan titik tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Jangan lupa setiap di ini kita harus akhiri dengan titik koma. Saya kira untuk teori tipe data dan variabel seperti ini kurang lebih penjelasannya. Ini memang banyak sekali di sini, bisa tinggal kita baca sih, ada boolean, ada byte, ada char, integer, unsigned dan long, kemudian unsigned, long, float, double, ini sama aja. Ini penjelasannya bisa dibaca, tapi tadi saya jarang sekali memakai semua tipe data ini. Ini beberapa tipe data yang sering saya pakai untuk memulai atau membuat project di Arduino. Nah, ini sebagai perkenalan saja tentang tipe data. Nanti secara teori bisa dibaca di internet apa itu tipe data, apa itu variabel. Ini hanya penjelasan singkat saja.
Oke, itu kurang lebih untuk penjelasan tipe data. Nah, kita akan coba membuat sebuah program basic sekali. Kita akan coba nyalakan LED di Node MCU. Saya kebetulan pakai Node MCU di sini. Kemudian nanti kita akan coba tampilkan di serial. Apa itu serial? Saya sudah jelaskan sebelumnya tentang serial. Jadi serial itu adalah ketika komunikasi Arduino atau Node MCU dengan komputer itu bisa digunakan, kita bisa menggunakan serial untuk melihat komunikasinya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan saja. Ini saya kira saya hapus dulu yang variabel tadi ya, ini karena untuk penjelasan aja. Jadi kita akan coba mulai programming sederhana seperti ini. Oke. Yang pertama tentu saja karena tadi kita sudah belajar tentang variabel, saya akan membuat variabel terlebih dahulu. Variabel apa yang akan saya buat? Saya akan buat variabel dengan tipe data integer dengan nama variabelnya adalah LED, dan saya akan beri nilai LED ini dengan nilai D4. Oke. Kenapa saya kasih nilai D4 si tipe variabel yang bernama LED ini? Karena variabel D4 ini adalah pin yang default atau LED built-in di Node MCU itu adalah pin D4. Jadi nanti kita akan panggil variabel LED ini untuk membuat program mati dan nyalanya LED di Arduino atau di Node MCU. Nah, kebetulan di Node MCU versi 3 yang saya pakai, LED built-in-nya adalah berada di pin D4. Maka dari itu saya mendefinisikan variabel LED ini dengan nilai D4 sesuai dengan nanti pin yang akan saya gunakan atau LED yang akan kita nyalakan nanti. Nah, karena saya tidak akan merubah-rubah pin si LED saya atau variabel yang saya buat atau nama variabel LED ini tidak akan saya rubah-rubah nilainya, maka saya akan membuat dia tetap dengan menambahkan fungsi cons ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada fungsinya adalah ketika kita pakai cons, maka LED variabel LED saya tidak akan berubah-ubah nanti. Nah, tadi saya lupa untuk menjelaskan ada salah satu fungsi yang bisa Anda lihat, ini tanda pagar 2. Kemudian tanda pagar 2 ini, setelah tanda pagar 2 ini atau garis 2 ini ada kata-kata di sebelah kanannya. Nah, tanda pagar 2 ini adalah berfungsi sebagai komen. Komen ini untuk apa? Ketika kita menulis sesuatu setelah komen di sini misalnya, maka tulisan kita ini atau yang kita tulis ini tidak dieksekusi. Ya, contoh misalnya, saya sudah tadi mendefinisikan sebuah variabel, tapi kalau saya kasih tanda komen, maka dia langsung berubah warna menjadi hitam, artinya si variabel atau si baris kode yang saya tulis ini tidak akan dijalankan atau tidak akan dioperasikan ketika ada tanda komen seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk memberikan komentar. Misalnya tadi saya contohkan, saya hapus lagi, misalnya setelah D4 ini kalau saya ingin memberikan penjelasan D4 ini apa, misalnya pin built in, pin LED built-in misalnya gitu ya, LED built-in Node MCU misalnya. Nah, jadi yang saya tulis ini tidak dieksekusi oleh program karena saya menggunakan tanda komen atau tanda garis 2 itu. Jadi itu ya, kalau Anda suka lihat seperti ini bisa dihapus sebenarnya, tidak masalah. Gitu. Jadi dia cuma untuk membuat komentar itu supaya kita tidak lupa, karena kalau
baris kodenya semakin panjang, kadang-kadang kita suka lupa, maka kita kasih komentar. Ini buat apa, ini buat apa. Maka harus menggunakan tanda garis 2 ini. Oke, gitu ya. Oke, langsung saja. Ini variabel tadi yang sudah saya definisikan. Jadi saya membuat sebuah variabel dengan nama LED dengan tipe data integer dan nilainya saya kasih nilai D4. Kenapa D4? Karena D4 ini merupakan LED built-in-nya, pin LED built-in-nya Node MCU versi 3 yang saya pakai. Kalau dengan kasus yang lain mungkin bisa berbeda. Misalnya kalau Anda menggunakan Arduino, maka LED built-in-nya bukan di D4 tapi di pin 13. Jadi Anda harus kasih nilai variabel LED ini 13. Apakah bisa dengan menggunakan nama lain, tidak dengan LED? Bisa, tentu saja tergantung Anda ingin memberikan nama variabel Anda apa namanya gitu. Kalau saya kebetulan untuk mempermudah saya kasih nama LED begitu ya. Jadi itu kemudian setelah kita membuat variabel ini, maka kita langsung menuju point setup. Point setup ini apa? Point setup ini adalah sebuah fungsi di mana di sini dijalankan perintah satu kali, sudah selamanya dijalankan. Jadi kalau kita bikin beberapa baris, misalnya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dia akan menjalankan setiap baris satu persatu, 1, 2, 3, 4, sudah setelah. Jadi langsung dieksekusi dan dia selamanya akan menyala. Itu point setup. Begitu. Nah, misalnya kita bermaksud untuk membuat program nyala mati LED di Node MCU tadi. Maka fungsi yang harus kita panggil adalah dengan nama pin mode. Pin mode ini apa? Pin mode ini adalah nanti untuk mendefinisikan sebuah pin yang akan dibuat dua kemungkinan. Dia bisa berupa output atau berupa input. Nah, gitu. Berupa output dari tegangan yang dihasilkan atau berupa input dari tegangan yang diberikan. Nah, dalam kasus ini kalau kita akan membuat sebuah lampu yang menyala dan mati, tentu saja lampu itu atau LED itu menjadi berupa sebuah output. Maka harus kita set pin mode ini. Kita akan setting. Nah, kita akan panggil variabel yang tadi kita buat, variabel yang bernama LED tadi. Kemudian kita akan jadikan LED ini menjadi fungsinya berupa output. Gitu ya. Dan jangan lupa akhiri dengan tanda titik koma. Kenapa kita menggunakan variabel pin mode di sini dengan fungsi output? Karena kita akan menjadikan LED ini menjadi karena dia akan kita buat nyala dan mati, jadi dia berupa output dari tegangan yang dihasilkan gitu. Nanti kita akan mengatur menjadi output si LED ini. Nah, LED ini karena tadi kita sudah beri nilai D4, maka secara langsung sebetulnya LED ini akan langsung mengarah ke pin D4 seperti itu. Gitu ya. Ini pin mode seperti tadi. Ini dibuat di point setup karena dia dieksekusi satu kali dan selamanya akan terus jalan sampai node MCU-nya mati gitu ya. Sampai perangkatnya mati, dia akan terus jalan. Berbeda dengan point loop. Kalau point loop dia akan mengulang semua perintah. Baris 1 dilakukan, 2 dieksekusi, 3 eksekusi, 4 eksekusi. Setelah itu dia akan kembali ke baris 1, 2, 3 terus muter. Dia akan terus mengulang-ulang fungsinya. Kalau di sini pin mode dia cuma satu kali saja. Nah, jadi kita sudah membuat atau sudah mendefinisikan pin D4 ini karena dia nilainya D4 yang LED ini atau variabel LED ini menjadi sebuah output. Pin artinya nanti kita akan atur tegangannya di sini, dia akan mengeluarkan tegangan atau tidak gitu ya. Nah, tadi kita sudah singgung tentang serial. Serial itu tadi adalah untuk komunikasi antar laptop dan node MCU. Nah, kalau kita mau menggunakan fungsi serial, maka kita bisa set di sini di point setup ini. Misalnya tadi sebelum di atasnya mungkin sebelum pin mode
karena nanti akan dieksekusi satu persatu dari paling atas ke paling bawah. Maka kita kalau kita ingin definisikan serial pada Arduino IDE kita, maka kita bisa panggil dengan menuliskan serial. Nah, serial ini di point setup untuk memulainya kita pakai fungsi begin. Jadi kita setelah mendefinisikan di point setup ini bahwa kita akan menggunakan serial dan memulai serial. Jadi ketika dinyalakan .mcu maka langsung dieksekusi bahwa serial dimulai pada baud berapa, kita harus definisikan baudnya atau kecepatan berkomunikasinya, kelajuan berkomunikasi antara laptop dan .mcu. Misalnya kita definisikan di baud 9600 kita akan gunakan serial. Nah, ini cara kita menggunakan atau memunculkan nanti serial. Kalau tidak didefinisikan seperti ini, maka kalau kita klik serial monitor di sini nanti tidak akan ada efeknya. Tapi kalau kita sudah menuliskan serial begin tadi, di sini kita lihat nih, dia sudah memulai. Walaupun ini hanya baru berupa point setup, dia eksekusi sekali misalnya di situ ya. Ini cara komunikasinya saja. Jadi gitu. Nanti kita akan bisa lihat outputnya seperti apa dengan menggunakan serial ini. Nah, misalnya tadi sudah dimulai, tapi karena kita baru hanya dengan fungsi serial begin saja, maka seperti ini tidak ada keterangannya. Misalnya kita mau tambahkan kalau keterangan setelah dimulai itu apa yang dimunculkan di layar serial tadi, kita bisa tambah fungsi serialnya, serial, tapi jangan menggunakan begin lagi karena sudah satu kali saja. Kita gunakan fungsi print line ya, print line. Misalnya kita akan memunculkan ketika dimulai itu akan memunculkan sebuah kata, misalnya menjalankan program, misalnya menjalankan program. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat di 9600. Oh, sorry. Belum. Saya belum bisa menampilkan serial ini karena belum saya upload si program ini ya. Jadi nanti akan kelihatan ketika serialnya diupload. Oke. Ketika kode ini diupload. Nah, jadi kita lihat dulu saja, kita selesaikan dulu saja ini program yang akan kita buat ini. Jadi, nah seperti tadi jadi ketika kita tulis kode ini, maka ini artinya kita sudah menuliskan di point setup itu, kita akan eksekusi di node MCU kita itu apa? Kita akan buat LED sebagai output, kemudian kita akan mulai serial di baud 9600, dan nanti ketika memulai maka akan muncul kata-kata menjalankan program gitu ya. Itu di point setup. Setelah point setup kita lakukan setting di point loop. Point loop tadi adalah fungsinya kita membuat atau menuliskan program yang sifatnya berulang-ulang. Nah, untuk kita membuat program LED menyala, maka kita gunakan fungsi digital write karena kita menggunakan sinyal digital. Maka ini fungsi yang yang dituliskan untuk menyalakan atau mengalirkan sinyal digital. Kemana sinyal ini dikirimkan atau dialirkan, maka ke variabel LED tadi. Kalau kita ingin lampu kita nyala, maka kita harus menyalakan dengan fungsi high seperti ini. Tadi saya lupa, belum pakai titik koma. Nah, baris ini berarti kita sudah membuat baris dengan berfungsi untuk menyalakan LED. Nah, ketika LED sudah menyala, kita ingin menampilkan sebuah
sebuah kata-kata di serial. Caranya berarti seperti tadi, kita tulis serial.print ln ya. Misalnya ketika ketika lampu menyala itu kita ingin memunculkan kata-kata lampu menyala misalnya. Nah, maka nanti kalau kita sudah menuliskan ini, ketika lampu menyala, maka tulisan ini akan muncul di serial seperti itu. Kemudian kita kasih delay atau waktu misalnya 1 detik gitu. Nah, ini kita sudah buat program untuk menyalakan lampu, dan ketika lampu menyala kita ingin tulisan lampu menyala ini muncul di serial. Nah, setelah kita buat program lampu menyala, kita buat program yang kedua, yaitu lampunya mati, karena tadi kita kan mau membuat program nyala mati ya. Jadi tidak hanya menyala saja. Apa yang dinyalakannya? Tentu saja LED tadi. Dengan apa? Kalau kita mau mematikan, maka kita berikan fungsi low. Kemudian sama saja tadi serial. Apa yang akan kita munculkan ketika lampunya mati? Misalnya kita munculkan lampu mati seperti itu. Nah, kemudian sama kita kasih delay misalnya 1000 atau 1 detik. Nah, ini jadi kita sudah bikin sebuah program untuk menyalakan lampu. Kemudian ketika lampu menyala, kita ingin tampilkan tulisan lampu menyala. Kemudian kita delay atau tunggu 1 detik. Setelah itu kita akan mematikan lampunya. Setelah itu muncul lampu mati. Setelah itu tunggu 1 detik dan akan kembali ke baris paling atas, nyala lagi, dan seterusnya. Inilah void loop. Dia akan mengulang-ulang perintah. Setelah dieksekusi yang ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, baris selanjutnya, baris selanjutnya, baris selanjutnya. Setelah itu dia akan mengulang ke baris yang awal. Itu void loop seperti itu. Nah, ini sudah selesai sebetulnya program untuk membuat nyala. Oke, saya save dulu ya. Program untuk membuat nyala dan mati lampu. Ini tinggal kita upload saja. Coba kita upload, kita lihat dulu toolsnya. Dia di COM4. Oke, coba kita jalankan kode yang setelah kita bikin ini. Jadi ini kita klik upload. Jangan di save lah, biarkan. Tunggu beberapa waktu biasanya ya. Nah, ada error apa tuh? Oke, di void setup saya lupa di sini ya. Nah, itu tadi harus diperhatikan, saya lupa tidak menuliskan titik koma setelah baris kode yang saya tulis. Jadi ini harus diingat setiap kita membuat baris kode pada node MCU pada Arduino IDE, maka harus diakhiri dengan tanda titik koma. Coba kita upload lagi. Salah lagi. Di point setup serial begin, titik komanya udah, pin mode-nya udah, kemudian serial pin LN-nya udah. Oke. Error before void 3. Di void-nya ada errornya kira-kira apa? Oke. Serial bikin pin mode
udah bener. Serial print LN udah bener. Menjalankan program, titik komanya sudah. Ini apa ya yang salah? Oke, di sini ternyata salahnya adalah saya lupa menuliskan. Coba. Saya minimize saja mungkin ya, biar kelihatan. Perbesar coba. Oke, itu dia. Tadi saya lupa menuliskan titik koma setelah variabel, setelah baris kode yang saya buat untuk membuat variabel. Jadi itu harus diperhatikan ya ketika ada error. Kita coba lihat. Di situ juga ada debugnya gitu, jadi bisa kita cari kesalahannya di mana. Oke, selesai. Yang selesai diupload harusnya sudah muncul di serial monitor tuh. Lampu menyala, lampu mati, lampu menyala, lampu mati, lampu menyala. Nah, jadi itu tadi ya, inilah fungsi serial begin ini. Kita ketika di awal dia eksekusi di point setup, kemudian setelah itu dia akan mengulang-ulang. Ketika lampunya nyala, dia akan tulis lampu menyala. Ketika lampu mati, dia akan lampu mati. Kita bisa lihat di sini. Saya udah siapin kameranya nih. Ini node MCU yang saya pakai. Dia nyala, menyala, mati, menyala, mati, seperti itu ya. Oke, itu salah satu program yang kita buat. Oh iya, ini kelihatannya salah satu apa ya? Salah satu kelemahan versi 3 itu seperti ini. Node MC versi 3 itu dia, nah jadi kebalik nih. Mati dia nyala, mati dia. Karena di sini nih harusnya untuk node MCU yang versi 3 dia kebalik logiknya. Digital write-nya high dia mati, digital write-nya low dia nyala. Jadi kalau mau betul-betul sama ya kan, jadi kebalik ya, menyala dia mati dia nyala. Ininya harus diganti. Nah, itu salah satunya. Padahal kalau kita biasa pakai itu nggak begitu. Coba kita cobain aja ya. Kita tukar. Jadi ketukar nih scriptnya di Node MCU versi 3 itu. Upload lagi coba. Berbeda dengan yang di Arduino. Padahal harusnya secara teori digital write low itu dia untuk mematikan, bukan untuk menyalakan. Tapi kalau di Node MCU yang versi 3 kebalik dia. Coba kita buktikan ya. Sebentar lagi selesai. Oke, sudah. Coba kita lihat sekarang sama atau tidak. Iya, nyala, mati. Nyala, lampu mati, dia mati lampunya. Tadi ya, ada fungsi yang seperti itu di Node MCU versi 3 itu. Tapi pada akhirnya sama saja sih logikanya dan skripnya. Jadi ini salah satu contoh aja. Kita tulis program yang sangat sederhana, mematikan dan menyalakan lampu atau mematikan dan menyalakan LED di Node MCU, dan kita munculkan di serial number di serial monitor Arduino IDE ini. Kalau nih saya akan coba, misalnya saya matikan serial begin ya dengan cara tadi komen gitu.
cara komen tadi ya. Kemudian kita upload, misalnya saya percobaan aja nih, upload serial bigennya kita matikan. Nah nanti efeknya harusnya dia nggak akan muncul di serial monitor tulisan-tulisan ini nih. Coba, ini masih program yang tadi yang dieksekusi ya. Dia masih compile, kita tunggu. Ini kayaknya masih nyala kalau kita lihat. Ini masih nyala. Oke, ada salah katanya, apa tuh? Akses deny. Oh, karena tadi mungkin lagi dibuka serial monitor ya. Coba kita upload lagi. Ini saya mau ngecek aja. Saya matikan tadi dengan komen kode fungsi serial beginnya, bagaimana yang terjadi gitu. Harusnya dia mati yang monitornya ya, tapi kalau program untuk menyalakan dan mematikan lampunya masih tetap jalan harusnya. Coba aja kita lihat. Kita lihat lagi proses upload. Sebelah sini ya, nyala mati 1 detik ya, delaynya 1 detik. Coba lihat serial monitornya nyala nggak? Tuh nggak ada ya, tuh nggak ada, padahal tadi muncul di sini ya, karena tadi kita sudah mematikan dengan cara memberikan komen di script atau di sintaks serial begin ini gitu ya. Itu jadi itu paham ya fungsi dari serial itu seperti apa. Nah, kalau kita munculkan lagi, dia akan muncul lagi. Hapus komennya, upload. Kita perhatikan sambil lihat ini NodeMCU. Jadi ini tadi saya ulangi lagi salah satu penjelasan untuk pemrograman dasar di Arduino ya, dasar sekali gitu. Kita bikin program sederhana saja ternyata seperti ini. Langkah-langkahnya harus betul-betul kita pahami, dari apa itu variabel, apa itu point setup, point loop, kemudian fungsi-fungsi apa saja yang digunakan pada bahasa C ini di Arduino IDE ini. Seperti tadi logikanya juga harus diperhatikan. Ini tadi udah selesai ya upload. Coba kita munculkan serialnya, muncul. Nah, muncul. Jadi itu ya, serial itu seperti itu fungsinya. Saya ingin mempertegas saja bahwa itulah fungsi serial di Arduino IDE gitu. Kalau yang tadi saya kira cukup jelas. Ada point setup, kemudian ada pin mode, di point loop ada digital write. Nah, ini serial ada beda lagi. Serial tidak hanya di point setup aja. Kalau kita ingin mencetak sesuatu di serial, ditampilkan di serial, maka pakai fungsi serial.print ln. Ln itu sebenarnya line new, jadi dia ke bawah terus tuh, bukan ke pinggir gitu. Itu saja mungkin dari saya penjelasan untuk pengenalan coding dasar Arduino IDE. Sekian, terima kasih.